Puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Kembali lagi kita mendengarkan renungan. Biarlah kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat hari yang baru lagi yang Engkau berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan renungan. Berbicaralah Bapak lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dan hari ini menjadi hari yang baik buat kami. Ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu, langkah kami tegap untuk terus memberitakan firman-Mu Bapa. Dan kami pasti akan diberkati, dilindungi oleh Engkau. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita masih sambung ya. Sebentar lagi akan selesai khotbah seri di Wahyu ini ya. Jadi penafsiran Wahyu ini yang akan saya tekankan adalah sifatnya adalah progresif, yaitu dapat berubah-ubah. Tetapi kita dasarnya konteksnya ya, konteks dasarnya itu semua sama ya, mengenai kedatangan Tuhan, ada peperangan Armageddon, ada peperangan Gog dan Magog, lalu cawan murka Allah, 7 sangkakala, itu semuanya konteks dasarnya semua sama ya Bapak Ibu ya. Nah, tinggal kejadian-kejadiannya, waktu-waktunya kapan, itu yang kita memang masih belum alami. Tetapi ya, garis bawahnya tetapi kita akan memasukinya ya, memasuki di mana masa ada namanya ketika Tuhan datang, ketika Tuhan angkat kita, lalu kita dibawa ke awan-awan ya. Ada beberapa penafsiran ya, penafsiran dari gereja satu ke gereja lain itu memang berbeda ya. Saya juga tidak condong ke gereja A, tidak condong ke pengajaran B, tidak condong ke C dan seterusnya ya. Saya hanya membaca dan menjelaskan konteks dasarnya ya Bapak Ibu ya. Konteks dasar dari kitab Wahyu tersebut. Nah, nanti perkembangan-perkembangan apa dari zaman ini yang sudah akhir zaman ini, zaman akhir ini, itu saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu. Ketika menonton renungan ini, Bapak Ibu berdoa lagi ya, minta Tuhan urapan Tuhan. Lalu kalau memang ini pas di hati, serak di hati, berarti inilah suara Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, saya tidak menyuruh bahwa harus mendengar khotbah saya dan benar-benar ini 100% fix. Tidak juga ya, tidak juga. Tetapi kita harus doakan. Kalau memang itu serak di hati Bapak Ibu, berarti itu semua dari Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Saya akan lanjutkan lagi di Wahyu yang ke-19, nyanyian atas jatuhnya Babel. Saya hanya membaca beberapa ayat saja ya Bapak Ibu ya. Saya hanya membaca kali ini di Wahyu 19 ini, di perikop nyanyian atas jatuhnya Babel ini, saya akan baca di ayat yang kedua. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Jadi konteks kata pelacur adalah kata yang tidak bagus, tidak baik ya Bapak Ibu ya. Berarti bukan berasal dari Allah ya. Nanti pelacur-pelacur itu berarti yang yang menajiskan, yang kurang mengenakan itu akan dihancurkan oleh Allah sendiri ya. Berarti ada beberapa beberapa hal di ayat 2 ini akan dileburkan ya, karena dia merusakkan bumi dengan percabulannya. Berarti bumi dirusakkan, bumi diracuni gitu loh, benar-benar diracuni oleh kejahatan ya. Kita masih ada di bumi ini, jarak kita dengan kejahatan sangat tipis. Maka itu
Rasul Paulus menyebutkan bahwa hidup adalah perlombaan. Hidup adalah memenangkan, raih piala itu. Kita berlomba, ya, kita berlomba. Siapa yang memenangkan di garis akhir itu? Dan si atlet itu tidak memusingkan, tidak memikirkan hal yang macam-macam deh. Yang penting saya meraih kemenangan. Rasul Paulus mengatakan, ya, kita umat Allah, marilah kita berlomba dan mendapatkan kemenangan itu. Ya. Kemenangan itu harus kita raih mutlak. Ya Bapak Ibu ya. Terus di ayat sebelumnya itu keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ya, sebab benar adil segala penghakimannya. Ya, di ayat 1 yang ke B pasal 19. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Jadi di dalam Allah ada keselamatan, ya, kemuliaan, kekuasaan. Di akhir zaman ini, ya, ini hal yang sulit diraih. Maka itu lomba, raihlah ini. Kekuasaan itu mutlak kita harus dapatkan, yang berasal daripada Allah. Ya. Kemuliaan juga. Dan keselamatan. Benar dan adil penghakimannya. Itu ya Bapak Ibu. Kita harus berpola pikir yang benar dulu. Ya. Raih, tangkap kemenangan itu, dan kita akan mendapatkan keselamatan, kemuliaan, kekuasaan, ya. 3 itu. Sebab benar dan adil, karena ialah telah menghakimi pelacur besar itu. Berarti dia akan menghakimi kejahatan segala teman-temannya, segala antek-anteknya, dia akan hancurkan. Di Bapak Ibu ya. Oke, di perikop yang berikutnya, perjamuan kawin anak domba. Nah, inilah dimana kita akan bertemu sama Tuhan muka dengan muka, diubahkan menjadi mempelai Kristus, dan kita akan memasuki awan-awan permai, menikah, ya, perjamuan nikah, perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakannya, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dan orang-orang kudus. Raihlah kemenangan itu. Berlomba mendapatkan mahkota kemenangan. Yuk, kita pasti bisa. Kita pasti menang. Di tengah pandemi, situasi seperti ini yang tidak menentu, ya, masih harus bekerja, masih harus mencari uang untuk makan kita sehari-hari. Itulah perlombaannya. Dan berlombalah dengan cara yang benar. Bekerjalah dengan cara yang benar. Ya, bekerja sekecil apapun halal, itu Tuhan senang. Ya, Bapak Ibu sebagai karyawan kah biasa, yang gaji honorer di pabrik kah, mungkin driver kah, ya, mungkin hanya bekerja mengasuh anak tetangga atau anak teman. Siapa yang bilang itu tidak layak? No, semua layak, halal. Kerjakan dan kerja yang jujur. Mengatur bagaimana kita suci di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Itulah perlombaannya.
Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi Yesus yang ngomong sendiri. Si pencatat ini ya, ataupun si penulis wahyu ini, yaitu Yohanes ya, dia tersungkur, dia menyembah Yesus. Yesus bilang, no, bukan aku, tapi kamu harus menyembah Allah ya, karena Yesus adalah roh nubuat dari Allah sendiri. Kita harus sembah Allah ya. Aku juga sama hamba, sama kayak kamu. Aku juga waktu di dunia bersaksi tentang siapa itu Yesus, siapa itu Roh Kudus, siapa itu Allah yang kita sembah. Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah. Yuk sama-sama kita semakin mendekat kepada Tuhan. Saya terlalu yakin ya Bapak Ibu ya. Hari terus berganti, waktu terus berlalu ya. Semua terus berputar dengan cepatnya. Saya terlalu yakin Tuhan sangat-sangat sudah tidak lama lagi datang. Siapkah kita? Siapkah saya? Siapkah Bapak Ibu? Itu pertanyaannya. Dan firman Allah di perikop berikutnya, lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia akan menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Nah ini penafsiran ya Bapak Ibu ya. Terus ia menghakimi dan berperang dengan adil ya. Nah ini nanti setelah kita akan di surga ya, kita akan kembali lagi turun ke bumi memerangi kejahatan. Itulah perang akhir zaman ya, perang Armageddon. Kita akan menumpas bersama dengan Yesus dan kita akan menang. Lalu binatang serta nabinya dikalahkan. Nah ini juga sama ya Bapak Ibu ya. Kita akan turun. Bagaimana caranya, bagaimana ceritanya, bagaimana keadaannya saya juga tidak tahu, karena itu masih menjadi rahasia Allah. Tetapi Alkitab menulis demikian. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Nah ini ya, kita akan menang ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir di Wahyu 19 di ayat yang ke-21, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi yang kalah, yang si iblis itu umpas, dimakan oleh burung ya. Yuk kita sama-sama selesaikan misi itu, kerajaan Allah. Ketika sudah firman Tuhan sudah dibentangkan, yuk kita bagikan lagi kepada orang-orang. Kita berdoa saja ya, kita berdoa dulu, lalu kita pelan-pelan mulai memberitakan firman Tuhan, membuat channel YouTube sendiri ya, dan di-share kepada teman-teman. Nah itu juga bagian dari apa yang Tuhan punya maksud dengan kemudahan sosial media sekarang yang ada. Saya terlalu yakin Tuhan pasti senang ya Bapak Ibu ya. Yuk kita gak usah buang-buang waktu lagi, sekarang lah waktunya. Saya mengajak begini, saya tidak ada kepentingan maksud apa-apa, tidak ada keuntungan apa-apa juga buat saya ya. Saya juga hanya menjalani ini ya, seperti yang Tuhan punya suruh. Semuanya saya jalani dengan semuanya sendiri ya Bapak Ibu ya. Tidak ada sponsor, tidak ada email-email dari gereja mana, dari denominasi mana ya. Saya di dalam lingkungan organisasi apa, tidak ada. Tapi ini satu yang saya jalani adalah ini Tuhan punya mau ya. Saya pakai paket internet sendiri, pakai rekam sendiri, tapi saya mengajak ya, saya mengajak
Yuk sama-sama kita mendapat keselamatan itu. Karena kepekaan kita sendirilah, ya. Sebagai orang Kristen kita harus peka lah. Sayang kalau kita nggak peka. Kita masih mikir cari uang, masih mikir kesenangan. Tidak salah supaya tidak stres, tidak salah. Tapi ada misi yang utama yang Tuhan suruh. Beritakan firman Tuhan. Beritakan firman Tuhan, bentangkan firman Tuhan itu sampai ke seluruh bumi. Ya, bukan hanya sekitaran di Indonesia saja, bukan hanya di sekitaran kecamatan, kota Madia, kabupaten, tidak. Hanya dalam lingkungan RT RW, kelurahan, tidak. Tapi seluruh dunia. Dunia itu luas sekali. Berarti tidak akan pernah selesai sampai Tuhan datang. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya akhiri di dalam doa. Tuhan Yesus terima kasih. Kali ini kami mengerti lagi apa yang Tuhan punya mau, Tuhan punya maksud. Biarlah kami dapat bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, lindungi kami Bapak. Apa yang kami lakukan, semuanya boleh menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa dan Tuhan Sang Jemaat Surga. Berkat-Mu. Haleluya. Amin.